Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kembali mempertemukan kita di majelis kita ini, melanjutkan pembahasan kita tadabbur juz' amma, mengambil ibrah, pelajaran, tadhkirah, peringatan-peringatan Allah, hidayah serta petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah perintahkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, agar umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan, merenungi, mengulang-ulangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat, Quran surah An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka memperhatikan, merenungi ayat-ayat Allah? Walau kana min 'indi ghairillah. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti orang-orang yang membaca Quran itu akan menemukan ada banyak kesalahan, perselisihan di dalam Quran. Saya tidak tahu apakah jamaah memperhatikan beberapa pekan terakhir ini ada banyak orang-orang Eropa yang masuk Islam berbondong-bondong. Salah satu sebabnya adalah ketika mereka melihat, dan ini bisa kita lihat di YouTube, influencer YouTuber yang masuk Islam setelah mereka baca Quran. Ketika melihat keteguhan, kesabaran orang-orang Gaza di tengah bombardir genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, lalu mereka bertanya, apa yang membuat mereka kuat? Lalu dapat informasi bahwa yang menguatkan orang-orang Gaza itu adalah Quran. Lalu ketika mereka baca Quran, disitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Semakin orang itu mentadabburi ayat Allah, maka semakin Allah akan mampukan melihat keagungan, kebesaran, kemuliaan Al-Quran. Yang kedua dalam Quran surah 38, surah Muhammad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Allahu Akbar. Kapan kita akan merasakan keberkahan Quran itu? Semakin merasakan keberkahan ayat Quran itu, lanjutan ayatnya adalah liyadabbaru ayati, agar ayat-ayat Al-Quran ini senantiasa diperhatikan, direnungi, dihayati, diulang-ulang.
Yang ketiga, Quran surah 47 ayat 24, Quran surah Muhammad. Dan uniknya jemaah rahmatullah, di Quran surah 47 ini ayat 24, perintah untuk tadabbur ini datang setelah Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Perintah tentang tadabbur ini Allah sebutkan setelah ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Kalau ada orang mendengarkan baca Quran dan yang dibaca oleh Ustadz Kiai hari ini lalu kemudian tidak merasakan kedahsyatannya, ya mungkin wajar-wajar aja. Tapi mendengar Quran dibaca, dijelaskan oleh Nabi tidak dapat hidayah, itu pertanyaan besar. Ini yang bacakan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang munafik duduk di majelis Nabi, sholat di belakang Nabi, kok bisa-bisanya kemudian jauh dari petunjuk Allah dan tetap dalam kemunafikannya. Salah satu sebabnya adalah mendengarkan Quran tapi tidak pernah sungguh-sungguh untuk mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, menghayati merenungi ayat-ayat Allah? Am ala qulubin aqfaluha? Atau jangan-jangan hati-hati mereka memang sudah terkunci, sudah terhalang dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan diri saya, ingatkan jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan kita punya waktu untuk mentadabbur ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, bukan cuma sekali sepekan minim atau sekali sebulan minimal ada ayat, satu ayat yang setiap hari coba kita baca ulang-ulang, lalu melihat apa peringatan, apa pesan Allah di ayat ini, apa petunjuk Allah yang bisa kita amalkan dari ayat ini. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, di bulan yang lalu kita baru atau kita sudah selesai dari tadabbur surah, masih ada ingat? Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tabba. Salah satu dari 3 surah yang dimulai dengan ancaman. Ini sudah kita bahas. Dan saya kira Masya Allah panitia Masjid Buncit Indah punya rekaman tadabbur Quran kita sebelumnya. Bagi yang tidak hadir boleh kemudian mengambil faedah dari rekaman sebelumnya. Salah satu bukti mukjizat Quran itu adalah surah Al-Lahab. Allahu Akbar. Orangnya masih hidup, masih sehat. Abu Lahab itu masih hidup, masih sehat ketika surah ini turun kepada Nabi Muhammad. Dan Allah sudah menegaskan, memastikan di ayat ini Abu Lahab tidak akan pernah bisa masuk Islam. Bahkan sekedar pura-pura masuk Islam tidak bisa dilakukan oleh Abu Lahab sampai ia binasa. Hari ini insya Allah jemaah rahmatullah kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita, memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayah petunjuk dari ayat-ayat Allah. Quran surah An-Nasr. Dan saya kira ini salah satu favorit bacaan kita di salat-salat sunnah kita. Betul atau tidak? Selain kerikul, nah ini favorit ini. Malaikat bahkan sudah tahu betul sejak kita sholat gak jauh tuh dari kerikul. Dan ada sahabat, Masya Allah, ini sudah pernah kita bahas. Ada sahabat di sholatnya itu senantiasa baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca dulu surah An-Nasr, lalu kemudian kita jelaskan sedikit tentang tarikh surah, sejarah surah ini, dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salah satu orang yang dicela Allah dalam Quran dengan celaan dan sangat keras adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah lalu kemudian perbuatannya, perilakunya itu tidak seperti yang Allah turunkan petunjuk-petunjuk Allah pada ayat-ayatnya.
Mari sama-sama kita baca surah An-Nasr. Niatkan bagi yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dengan bacaan-bacaan Quran kita. Siapapun yang saat ini mungkin sedang mendapat kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya, Allah karuniakan kemudahan dengan bacaan-bacaan Quran kita. Semoga Allah lembutkan hati kita dengan Quran. Allahumma amin. Silakan ikuti bacaan setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diangkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Di antara ulama tafsir mengatakan wal fath, pembebasan kota Makkah yang sudah dijanjikan Allah. Ketika Nabi diusir dari kota Makkah, salah satu yang Allah janjikan kepada Nabi bahwa Muhammad Allah pasti akan kembalikan ke kota Mekah. Nabi itu sampai menangis sedih ketika harus meninggalkan kota Mekah. Sehingga Nabi mengatakan, ya Makkah, wahai kota Mekah, la anti ahabbu ardin ilaik, engkau adalah tanah, bumi, negeri yang paling aku cintai. Maka orang beriman itu dianjurkan mencintai negerinya. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki, seandainya aku tidak terusir dari wahai kota Mekah, lama kharaj, aku tidak akan keluar meninggalkan wahai kota Mekah. Tapi di sini pula kemudian Allah turunkan janji Allah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Dia Allah yang telah menurunkan Quran kepada Muhammad, laradtuka ila ma'ad, pasti akan mengembalikanmu kembali ke kota Mekah. Allahu Akbar. Dan di surah ini Allah tegaskan akan nikmat karunia Allah pembebasan kota Makkah. Ada yang masih ingat tahun keberapa terjadi pembebasan kota Makkah? Tahun ke-8 Hijriah. Artinya 8 tahun setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau hai Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allahu Akbar. Salah satu yang unik untuk ditadaburi,
kalimat yang menjelaskan bahwa manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, yadkhulun, disebutkan dalam bentuk kata kerja fi'lul mudhari' sekarang dan akan datang, menunjukkan bahwa janji Allah bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah bukan hanya di masa Nabi, tapi sampai hari kiamat. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah wahai Muhammad dengan memuji nama Tuhan, dengan memuji Tuhan. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah yang Maha Penerima taubat. Allah Akbar. Surah ini termasuk surah yang paling pendek di dalam Quran. Ada berapa surah dalam Quran? 114 surah. Dari 114 surah ini, jemaah rahmatullah, ada 3 surah yang paling pendek di dalam Quran. Apa surah yang paling pendek dalam Quran? Al-Asr, An-Nasr, yang kita tadabbur hari ini, ketiga Al-Kautsar. 3 surah ini yang paling pendek. Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian An-Nasr, idza jaa nasrullah. Yang ketiga adalah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Kenapa 3 surah ini dinamai dengan surah yang paling pendek? Karena hanya 3 surah ini yang terdiri dari 3 ayat. Dari sini pendapat ulama, dari sini ulama ada berpendapat syarat sah sholat kita minimal baca 3 ayat dalam surah Al-Fatihah. Seandainya dia baru belajar Islam, minimal baca 3 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kenapa? Surah yang paling pendek di dalam Quran itu terdiri berapa ayat? 3 ayat. Akan tetapi jemaah rahmat Allah, walau 3 surah ini 3 surah yang paling pendek, tapi jangan ragukan petunjuk Allah, makna, hikmah, hidayah yang terkandung di 3 surah ini. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata tentang surah Al-Asr, ini nanti akan kita tadabburi insyaallah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali 1 surah, yaitu surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, maka ini sudah cukup menjadi petunjuk, pedoman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jemaah Allah, surah An-Nasr yang kita tadabburi hari ini, Allahu Akbar. Siapapun yang memperhatikan surah ini, siapapun yang mengulang-ulang surah ini, ada banyak pesan-pesan penting yang Allah turunkan di surah ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah hari ini Allah mampukan kita memetik beberapa pelajaran dari surah ini. Surah An-Nasr, jemaah rahmatullah Allah, adalah surah yang paling terakhir turun kepada Nabi. Jadi dari semua surah yang Allah turunkan kepada Nabi, surah An-Nasr ini adalah surah yang paling terakhir. Surah yang pertama, surah apa yang diturunkan pertama kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Ini setidaknya ini maklumat yang perlu kita ketahui. Surah yang paling pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Akan tetapi surah yang paling terakhir turun itu adalah An-Nasr. Sehingga surah ini oleh kebanyakan ulama disebut sebagai Madaniyah, surah Madaniyah. Sementara surah yang pertama-tama kali turun itu disebut dengan Makkiyah. Apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah? Makkiyah itu adalah surah-surah, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum hijrah. Sementara Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW setelah hijrahnya Nabi. Bahkan di antara riwayat yang disebutkan ulama, setelah turunnya surah ini,
umur Nabi itu tidak lebih dari 80 hari. Atau sekitar berapa bulan itu? 80 hari berarti 2 bulan, 20 hari. Semenjak turunnya surah ini, Nabi itu tidak hidup kecuali 80 hari saja. Menunjukkan bahwa surah ini betul-betul sebagaimana pendapat kebanyakan ahli tafsir bahwa surah An-Nasr ini merupakan surah yang paling terakhir Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira jemaah rahmat Allah sedikit mukadimah tentang surah ini dan bagaimana surah ini merupakan surah yang paling terakhir diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ibrah pelajaran penting yang bisa kita petik dari surah ini. Allahu Akbar. Bahkan siapapun yang memperhatikan kondisi umat hari ini, apa yang menimpa saudara kita di Gaza, 16.000 lebih hari ini, sampai hari ini saudara kita yang gugur syahid di Gaza. Tidak hanya karena mempertahankan tanah mereka, negeri mereka, akan tetapi bertahannya saudara-saudara kita di Gaza karena menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada DKM Masjid Wujud Indah dan Imam Masjid yang Masya Allah subuh kunut nazilah mendoakan saudara kita ada di Palestina. Bahkan hari ini anjuran ulama jangan cuma sholat subuh, bahkan di sholat-sholat yang lain dianjurkan untuk kunut nazilah, memohonkan pertolongan dan azab Allah bagi penjajah Zionis, pertolongan dari saudara kita di Gaza berjuang, dan azab Allah bagi penjajah Zionis. Tidak, di tengah kesedihan kita hari ini jemaah rahmat Allah terhadap apa yang menimpa saudara kita di Gaza, dan kalau ada umat Nabi Muhammad yang tidak sedih, mohon maaf kalau saya agak keras, kalau ada umat Nabi tidak sedih dengan apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, tidak merasa marah terhadap penjajah Zionis atas perilaku mereka terhadap saudara kita, mohon maaf kalau saya harus mengatakan falyuraji imanah, hendaklah dia mengecek imannya kembali. Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman itu perumpamaan orang beriman. Ini perumpamaan orang beriman. Artinya kalau dia tidak beriman, kalau dia beriman mesti seperti ini perumpamaannya. Apa perumpamaan orang beriman kata Nabi? Seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuhnya itu sakit, maka semuanya juga ikut merasa sakit, maka tidak bisa tidur di malam hari. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan bagi saudara kita di Palestina. Amin. Saya hanya ingin mengatakan Palestina Al-Aqsa pasti menang, karena itu janji Allah dalam Quran dan membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini yang kita tadabburi hari ini menjadi pelipur lara bagi kita semuanya, menjadi penguat bagi kita, memberikan kita optimisme bahwa Allah akan menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah rahmat Allah, ikhwatan iman sallallahu alaihi ajmain, ibrah, tadabbur, pesan pertama yang bisa kita petik dari surah An-Nasr ini, bisyaratullah, Allahu Akbar, berita gembira Allah kepada umat Nabi Muhammad di surah ini. Siapapun yang membaca surah ini, idza jaa nasrullahi wal fath, maka pelajaran pertama yang nampak sekali dari surah ini adalah Allah turunkan di surah ini, Allah isyarat, Allah sampaikan di surah ini, Allah tegaskan di surah ini berita gembira bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berita gembira di surah ini jemaah rahmat Allah? Apa berita gembiranya kira-kira? Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah kemenangan yang dijanjikan di sini hanya ketika Nabi masih hidup atau bahkan setelah Nabi? Ketika Nabi masih hidup, bahkan setelah Nabi hidup, sampai diangkatnya nanti Quran ini di akhir zaman. Karena sebelum kiamat, jangan terbaca Allah, tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat adalah kata Allah,
Quran itu akan diangkat oleh Allah. Ada orang pagi-pagi buka mushaf, tiba-tiba huruf-huruf Quran itu sudah hilang semuanya. Dan sudah tidak ada lagi kemudian orang mendapati hafalan Quran dalam hatinya. Semua sudah diangkat oleh Allah. Kata ulama, kalau itu sudah terjadi berarti keberkahan di bumi ini sudah diangkat oleh Allah. Sebagaimana ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah Allah. Kalau Quran itu tidak pernah dibacakan di rumahmu, Quran itu tidak pernah diperdengarkan di rumahmu, Quran itu tidak pernah menghiasi rumah-rumah kita, jangan-jangan memang rumah kita dijauhkan Allah dari keberkahan. Karena salah satu sumber keberkahan umat Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibrah pertama. Surah ini mengajarkan kepada kita pelajaran penting dari surah An-Nasr ini. Surah ini memberikan bisyarah, berita gembira kepada umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Apa berita gembiranya? Nasrullah wal fath. Berita gembiranya bahwa Allah pasti akan menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fath, kemenangan itu akan Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma di ayat, bukan cuma di surah ini. Kalau kita perhatikan dan di dalam ayat Al-Quran ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah pasti menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu, kata Allah, kami pasti akan menolong Rasul kami Muhammad dan orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, dan menjadi kewajiban bagi kami, ketetapan bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Apalagi illa tansuruh, kalau kalian semua hai manusia tidak ada yang mau menolong Nabi Muhammad. Illa tansuruh, kalau kalian semua tidak ada yang mau menolong agama Allah. Apa kata Allah? Faqad nasarahullah, Allah sendiri yang pasti akan menolong Nabi Muhammad dan menolong agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama dan ini mudah-mudahan jadi pembenaran kita. Allah pasti turunkan pertolongan. Cuma ini juga yang perlu kita ketahui. Pertolongan Allah itu nasrullah tidak turun instan cepat. Mohon dicatat baik-baik. Pertolongan Allah itu tidak instan. Pertolongan Allah itu tidak datang begitu, tidak datang cepat begitu saja. Pertolongan Allah itu akan datang setelah tadhiyah, pengorbanan, darah syuhada mengalir. Baru tuh kemudian Allah turunkan pertolongan. Pembebasan kota Makkah seperti tadi yang sudah kita sampaikan tahun berapa? Tahun keberapa? 8. Berarti Nasrullah, pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad, kemenangan yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad kapan didapat oleh Nabi? Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan semua ujiannya. Nabi difitnah, dituduh, diboikot. 13 tahun di Mekah ditambah dengan 8 tahun di Madinah. Berarti semuanya berapa tahun? 21 tahun. Kemenangan Allah turunkan setelah 21 tahun perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Allah menjanjikan kemenangan bagi kita, tapi kemenangan itu tidak begitu saja diberikan oleh Allah. Ada pengorbanan. Dan uniknya, coba perhatikan surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr ini berada di antara dua surah. Surah An-Nasr ini berada di antara dua surah, urutannya dalam mushaf. Berada di antara dua surah yang menjadi dua surah yang menjadi perantara antara surah An-Nasr. Al-Lahab, ya. Setelah surah An-Nasr ini surah Al-Lahab, dan sebelum surah An-Nasr ini, jadi surah An-Nasr ini kan surah 110 urutannya dalam Quran. Setelahnya surah 111 Al-Lahab. Sebelum surah An-Nasr ini surah apa?
Salah satu ungkapan ulama Dr. Syekh Nasr Al-Umar yang unik dari surah An-Nasr ini turun setelah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu termasuk surah yang pertama-tama kali turun di Mekah. Artinya ada proses panjang yang dilalui oleh umat ini, makar orang-orang kafir, intimidasi orang-orang kafir. Baru setelah itu Allah turunkan pertolongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang beriman, kewajiban bagi kita mengimani, meyakini bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kapan datangnya pertolongan itu? Insya Allah pertolongan Allah itu akan dekat. Pertolongan ini tidak akan datang sampai ada pengorbanan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi saja butuh 21 tahun baru kemudian Allah turunkan pertolongan, lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW hari ini? Sebelum saya lanjut pelajaran kedua, jemaah terhormat Allah, salah satu hikmah, Allahu Akbar, salah satu hikmah kenapa pertolongan Allah itu tidak langsung diturunkan Allah, tetapi butuh proses waktu yang panjang. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah Al-Baqarah 214, Quran surah kedua Al-Baqarah 214, pertolongan Allah itu nanti akan dekat turunnya kalau umat ini sudah melalui 3 proses. Kalau umat ini sudah melalui tiga hal. Apa itu? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian begitu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sementara kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Apa yang menimpa umat-umat sebelum kita? Massatuhumul ba'sa, mereka dimusuhi dan diperangi. Satu, dicatat baik-baik, dimusuhi dan wadharra, umat ini menghadapi kesulitan yang begitu berat. 2, yang ketiga, wazulzilu, umat ini diguncang dengan guncangan, diantaranya dengan fitnah, tuduhan-tuduhan bagi siapapun yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang Allah sebutkan. Apa yang menimpa umat sebelum kita? 1, diperangi dan dimusuhi. Yang kedua, kesulitan dan kemalangan. Yang ketiga, diguncang dengan fitnah. Nah, setelah itu kata Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai orang-orang beriman dan Rasul yang bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah amat dekat bagi umat, bagi orang-orang beriman. Nah, pertolongan Allah itu dekat, nasrullahi qarib, ternyata setelah melewati 3 proses. Nah, kita cek umat hari ini, sudah diperangi, dimusuhi umat Nabi Muhammad atau tidak? Sudah terjadi? Umat Nabi ini dipersulit, sudah terjadi? Diguncang dengan fitnah, tuduhan, terjadi atau tidak? Berarti kalau begitu mudah-mudahan pertolongan Allah sudah dekat seperti yang Allah janjikan di ayat ini. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 214. Ada inna nasrallahi qarib. Kembali tadi, apa hikmah? Kenapa pertolongan itu tidak cepat datang? Kenapa pertolongan itu prosesnya panjang? Sampai Nabi butuh berapa waktu? 21 tahun. Itu Nabi. Jadi kalau cuma kita ini terus minta dipercepat oleh Allah, ya siapa kita dibandingkan? Nabi itu butuh proses panjang, 21 tahun, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, baru Allah turunkan Nasrullah wal Fath. Salah satu hikmahnya jemaah terhormat Allah, kenapa perjuangan itu panjang? Kenapa kemenangan itu tidak instan? Hikmahnya kata apa?
agar kemenangan ini betul-betul Allah berikan kepada orang beriman, dan orang munafik sudah dibersihkan Allah dari barisan orang-orang beriman. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa pertolongan Allah itu lama? Kenapa perjuangan itu panjang? Cara Allah membersihkan barisan orang-orang beriman dan mengeluarkan orang-orang munafik. Karena kan orang-orang munafik itu diinginkan masalah, di mana menguntungkan mereka, di situ mereka datang. Kalau mengancam maslahat mereka, yang mereka jabatan mereka, maka mereka akan meninggalkan agama mereka. Waliyahulillah. Pelajaran kedua dari surah ini, jemaah rahmatullah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa tadi pelajaran pertama? Ada berita gembira di surah ini bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika turunnya surah ini sampai hari ini, surah ini memberikan isyarat penting yang menunjukkan dekatnya ajal kematian bagi Nabi Muhammad SAW. Berapa hari tadi setelah turunnya surah ini kemudian wafat baginda Nabi? Hanya sekitar 80 hari. Dan turunnya surah ini Nabi berkata kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, tidaklah surah ini kecuali tanda akan dekatnya ajalmu. Dan ini yang difahami sebagian sahabat Nabi SAW, bahwa salah satu pesan penting dalam surah An-Nasr yang cuma 3 ayat ini adalah surah ini memberikan isyarat, ya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Ketika surah ini turun, Allah ingatkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kematian itu sudah sangat dekat kepadamu. Salah satu sahabat jemaah rahmatullah yang memahami pesan ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang paling paham dengan Al-Qur'an. Beliau meriwayatkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Umar bin Khattab itu mengumpulkan veteran-veteran Badar. Kalau mengatakan veteran Badar berarti sahabat-sahabat terdahulu. Umar bin Khattab mengumpulkan veteran Badar dalam majelisnya, lalu kemudian bertanya kepada semua sahabat veteran Badar. Siapa veteran Badar? Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang sudah tua, senior tersebut, ada satu anak muda yang duduk di tengah mereka. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, seakan-akan veteran-veteran Badar ini melihat ganjalnya. Sepertinya mereka tidak terlalu senang dengan adanya Abdullah bin Abbas yang masih muda. Bukan karena hasad, tidak. Tetapi yang membuat sahabat itu kemudian tidak senang, seandainya anak seumur ini bisa hadir di majelis penting ini, kami akan bawa anak-anak kami juga ikut duduk di majelis ini supaya mengambil faedah. Melihat ini jemaah Allah, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin wahai Umar bin Khattab, seandainya kami tahu engkau bolehkan anak muda seperti Abdullah bin Abbas duduk di majelis kita, saya akan panggil, hadirkan anak-anak kami juga seumuran dengannya. Di sini Umar bin Khattab mengetes pemahaman sahabat terhadap surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan kepada semua sahabat yang hadir, wahai sahabatku, apa yang kalian pahami dari surah An-Nasr? Semua yang hadir menjawab, ya Amirul Mukminin, surah ini memerintahkan kita agar senantiasa bertasbih dengan memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Dan surah ini berita gembira dari Allah akan kemenangan dari bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami pahami. Setelah itu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, idza jaa nasrullah, apa yang kau pahami dari surah ini? Kalau tadi semua sahabat memahami ada kemenangan di sini, terus perintah untuk
bertasbih dengan memuji Allah. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, apa yang kau pahami dari surah ini? Jawabannya adalah, hadza na'im Rasulillah. Ya Amirul Mukminin, surah ini adalah tanda-tanda kematian ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersalawat kepada kita 10 kali salawat. Ini hari Jumat. Di antara doa terbaik adalah memperbanyak salawat kepada manusia terbaik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, sudah berapa pelajaran? 2. Bisyar, berita gembira bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Yang kedua, isyarat. Apa isyarat di surah ini? Isyarat akan dekatnya ajal kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda ajal Nabi sudah dekat, kalau Allah sudah turunkan kemenangan bagi umat ini. Dan kalau manusia itu sudah masuk ke agama Allah berbondong-bondong, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan itu tanda-tanda dia akan meninggalkan umatnya. Sampai Nabi pernah berkata di atas mimbarnya, Mau'idi, wahai sahabatku, ketika sahabat itu melihat Nabi dipapah dari rumah Ibunda Maimunah di detik-detik terakhir Nabi wafat. Nabi diangkat, dipapah dari rumahnya Ibunda Maimunah ke rumah Ibunda Aisyah, melewati masjid Nabi, dan semua sahabat melihat Nabi dalam kondisi sakit, sehingga mereka semuanya menangis di masjid, khawatir akan kondisi Nabi. Mendengarkan itu Nabi berkata kepada Aisyah, ada apa dengan sahabatku? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu khawatir akan kondisimu. Nabi minta dibawa ke masjid, naik ke atas mimbar, dan ini terakhir kalinya Nabi di atas mimbar. Apa kata Nabi? Balaghani annakum takhafuna alayya, wahai sahabatku, sampai kepadaku bahwa kalian khawatir tentang kondisiku. Mau'idi ma'akum, perjumpaanku dengan kalian bukan di sini, tetapi di Telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap umat Nabi pasti akan meminum dari Telaga Kautsar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Ketiga, jabatan Allah sebelum terakhir, bisyarah, berita gembira. Yang kedua, isyarat akan kematian Nabi di surah ini. Dan betul, hanya 80 hari setelah turunnya surah ini, ajal kematian Nabi itu, yang merupakan musibah terbesar bagi umat Nabi ini, menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga dari surah ini, jamaah rahmatullah, akhwat iman sallallahu alaihi wasallam, ada 2 hal yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, sebagaimana telah diperintahkan sebelumnya kepada baginda Rasul dan sahabat-sahabatnya. Ada 2 hal yang Allah perintahkan di surah ini menyambut kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Kita hari ini berharap mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata agar Allah segerakan kemenangan ini, ada 2 hal yang Allah perintahkan kepada Nabi. Ada 2 hal yang diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman, supaya Allah turunkan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Nasrullah wal fath, kemenangan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia ini berbondong-bondong mendapatkan hidayah masuk kepada agama Allah. 2 hal yang perlu kita perbanyak hari ini, jangan rahmat Allah. Itu dahsyatnya tadabbur. Surah ini selama ini kita baca lewat-lewat saja, tapi engkau akan melihat keagungan, kebesaran, kedahsyatan ayat-ayat Allah ketika kita sudah tadabburi, renungi, ulang-ulangi, hayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 hal yang harus diperbanyak umat Nabi Muhammad hari ini supaya Allah segerakan pertolongan kepada kita? Tasbih dengan memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang kedua, wastaghfirhu, memperbanyak istighfar. Karena kekalahan kita hari ini bukan karena musuh kita yang kuat. Kekalahan kita hari ini, jamaah terbentuk, bukan karena jumlah kita yang sedikit.
Itu Israel yang cuma beberapa juta. Kalau negara-negara Arab sampai istilahnya ulama kumpul meludah sama Israel, semua yang mengelilingi itu tenggelam Israel. Mubalaghahnya bentuk superlatif. Tapi kan yang terjadi pada apa? Ketika Gaza sudah seperti itu, negara-negara Arab pada diam. Kecuali beberapa negara, Yaman yang sempat membegal salah satu kapal besarnya Israel, dan itu membuat murka penjajah Israel. Lebanon ya ada gangguan sedikit, mending lah ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan. Dan hari ini Allah berikan kita pelajaran penting supaya Allah segerakan kemenangan. Apa yang harus kita perbanyak? Tasbih, memuji Allah, subhanallah bihamdi. Yang kedua, istighfar. Karena kekalahan kita hari ini itu karena dosa-dosa maksiat yang terjadi dalam tubuh kita, perpecahan umat Islam. Coba lihat bagaimana umat ini terpecah belah. Bagaimana kemudian perkara-perkara yang dibenci oleh Allah terjadi di tengah-tengah kita. Riba di mana-mana, kezaliman ada di mana-mana. Waliyad billah. Pelajaran terakhir sebelum kita tutup jemaah rahmat Allah. Bisyarah, isyarah, amr. Ini kalau bahasa Arabnya tadi tiga pelajaran. Bisyarah berita gembira, isyarat kematian Nabi. Yang kedua apa? Amrun, perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad agar Allah segerakan kemenangan. Pelajaran terakhir. Ada dua hal juga yang Allah perintahkan kepada Nabi diperbanyak menjelang kematian. Dan saya ingin mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang tua kami. Bukan berarti yang muda masih lama jatahnya, enggak. Tapi kan Nabi SAW mengatakan a'maru ummati, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan Masya Allah yang hadir di majelis kita ini kebanyakan orang tua kita yang sudah tua-tua semua, yang sepertinya sudah mendekati. Mohon maaf, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi ini peringatan Allah di dalam surah ini. Ada dua amalan Allah perintahkan kepada Nabi, perbanyak dua amalan ini sebelum ajal kematian itu datang kepadamu. Maka ini pelajaran besar bagi kita, bagi saya, bagi semua jamaah rahmat Allah. Ternyata menjelang kematian dua amalan ini yang harus diperbanyak. Dan Allah sebutkan, Nabi sendiri menyebutkan hikmah dari dua amal ini. Apa dua amal tersebut? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah merasa lemah, tubuh semakin melemah, nafas sudah tidak sekuat dulu, itu sudah peringatan dari Allah. Maka perbanyak dua ibadah ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau uban sudah mulai banyak tumbuh di rambut, nah, seperti saya juga sudah banyak uban. Alhamdulillah. Nabi itu ubannya sampai sebelum wafat hanya sekitar 21 helai saja. Nabi itu tidak banyak ubannya, hanya sekitar 21 helai. Di janggut, di belahan rambut Nabi, pelipis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya yang membuat kita kagum dengan ini, sahabat itu sampai punya waktu menghitung uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya tanya jamaah termotor, ada yang tahu jumlah ubannya? Enggak ada. Tapi sahabat tahu jumlah ubannya Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik yang berkata, "Lam yakun fi ra'si Rasulillah wa lihiyati." Tidak ada uban Nabi yang ada di rambutnya, di kepalanya sama di janggutnya, kecuali hanya sekitar 21 helai saja. Dan salah satu perintah Nabi adalah anjuran untuk menghormati orang yang sudah beruban. Ini saya ingin mengingatkan, saya masih muda-muda ini. Yang paling dihormati di antara kita adalah yang paling banyak ubannya. Siapa yang paling banyak ubannya? Tidak usah katanya. Ustaz, boleh nggak mewarnai rambut yang sudah beruban? Boleh, selain warna hitam. Mohon diingat, selain warna
hitam. Boleh menyemir rambut, mewarnai rambut, tapi selain warna hitam. Jangan pura-pura muda. Kenapa tidak boleh kemudian warna hitam? Agar uban itu tetap menjadi peringatan. Jadi warna apa Ustaz? Coklat boleh, atau merah kecoklatan juga boleh. Dan itu yang paling banyak digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi bukan Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena Nabi menurut sahabat tidak pernah menyemir rambutnya karena memang ubannya tidak terlalu banyak. Berapa ubannya Nabi? Hanya sekitar 21 helai. Boleh saya bertanya kepada saudara bapak, pada orang tua kita yang sudah beruban? Kira-kira apa yang membuat kita beruban? Umur Ustaz, di antaranya apa? Pikiran. Jadi ternyata beban pikiran itu di antara sebab munculnya cepat tubuhnya uban. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Syayyadani ketika Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Nabi, engkau juga sudah mulai muncul uban di kepala. Apa kata Nabi? Syayyadani Hudun wa akhwatu, wahai sahabat Abu Bakar, yang membuatku beruban adalah 5 surah di dalam Quran. Saya ulangi, kata Nabi, Syayyadani Hudun wa akhwatu, wahai Abu Bakar, yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya. Ada 5 surah dalam Quran. Ternyata kata Nabi, ini yang membuatnya berubah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 surah yang membuat Nabi berubah? Kalau yang mau menulis silakan ditulis baik-baik. Hud, surah Hud, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, An-Naba, Amma Yatasa'alun, dan yang kelima adalah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Ada apa dengan 5 surah ini? Hud, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, An-Naba, At-Takwir. Ada apa dengan 5 surah ini? 5 surah ini adalah 5 surah yang membahas tentang peristiwa hari kiamat. Berarti apa yang membuat Nabi berubah? Memikirkan umatnya, dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat. Penutup jemaah rahmat Allah. Hud, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, An-Naba, At-Takwir. At-Takwir ila syamsu kuwirat. Terakhir jemaah Allah. Apa doa amalan yang Allah anjurkan di surah ini? Kalau kita tahu bahwa ajal kita sudah dekat, kematian itu sudah dekat, rambut sudah memutih semua. Dan salah satu peringatan Allah akan dekatnya ajal itu adalah uban. Itu salah satu peringatan Allah. Itu peringatan Allah. Semakin banyak ubannya berarti semakin banyak peringatan Allah yang telah datang kepadanya. Itu kenapa salah satu yang dilaknat Allah dari umat manusia itu sudah tua, sudah kakek-kakek, rambut sudah memutih, tapi masih berzina. Syekhun zani, tua renta, kakek-kakek tapi masih berzina. Kata Nabi, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat dan tidak akan berbicara kepadanya dengan hari kiamat. Orang yang paling pertama berubah itu Nabi Ibrahim. Jadi orang yang paling pertama berubah adalah Nabi. Ketika muncul uban, Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, ini apa? Kata Allah, waqar, itu adalah wibawa yang aku karuniakan kepadamu. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu ya Allah, kalau uban itu adalah zikri waqaran, tambahkan wibawa kepadamu. Maka tadi anjuran Nabi apa? Inna min ikramin ijlalin, di antara bentuk kita mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang sudah beruban. Dan tidak boleh kemudian su'ul adab kepada orang yang jauh lebih tua kepada kita, khususnya yang sudah beruban. Dengan ini, jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan insyaallah surah ini telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Ada 4 pelajaran dari surah ini. Berita gembira akan kemenangan yang pasti datang kepada umat Nabi Muhammad. Cuman kemenangan itu tidak instan. Ada proses panjang. Kenapa proses panjang? Supaya orang-orang munafik itu ketahuan, ya Allah, ternyata selama ini paling kencang teriak dakwah, ternyata Allah keluarkan dari barisan umat Muhammad. Yang kedua, surah ini ada isyarat,
akan dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun, pelajaran ketiga, siapapun yang ingin agar Allah segerakan kemenangan bagi kita dan orang ini manusia masuk Islam berbondong-bondong, apa doa yang Allah perintahkan kepada kita? Fasabbih bihamdi rabbika. Pelajaran terakhir, siapapun yang merasa ajal kematian itu sudah amat sangat dekat dengannya, umurnya sudah 62 tahun, berarti tinggal berapa? 1 tahun ya. Kalau ada bonusnya, alhamdulillah ya. Kalau sudah merasa bahwa ajal kematian itu sudah dekat, maka perbanyak dua amal ibadah ini. Apa itu? Bertasbih dengan memuji Allah subhanallah wa bihamdihi. Makanya tambah lagi. Gak apa-apa, ini penting ya, teman-teman. Setelah ini kita sama-sama sebelum meninggalkan sholat 2 rakaat untuk mendapatkan haji dan umrah di sisi Allah yang sempurna. Apa bacaan sujud dan rukuk? Kalau bacaan rukuk apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau bacaan sujud, masya Allah. Ini bacaan yang disunnahkan dan yang dibaca oleh Nabi. Tapi setelah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Jadi sebelum turun surah An-Nasr, ini kan surah terakhir. Sebelum turun surah An-Nasr, bacaan rukuk Nabi subhana rabbiyal azim, bacaan sujud Nabi subhana rabbiyal a'la. Tapi setelah turunnya surah ini, bacaan Nabi berubah di rukuk dan sujud. Bacaan sujud, rukuk dan sujudnya sama. Tidak, kalau tadi kan beda, subhana rabbiyal azim. Kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Kenapa subhana rabbiyal a'la? Setelah turun sabbihisma rabbikal a'la, maka bacaan sujud adalah subhana rabbiyal. Surah Al-A'la ini di Mekah, sementara An-Nasr ini terakhir Madinah. Apa bacaan rukuk dan sujud Nabi setelah turunnya surah An-Nasr? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang mana yang boleh dibaca? Dua-duanya. Yang mau tetap subhana rabbiyal a'la itu tetap boleh, subhana rabbiyal boleh tetap dibaca, silakan dilanjutkan. Tapi menjelang wafatnya Nabi, bacaan di rukuk sujudnya Nabi itu sama. Apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kenapa baca ini? Karena itu yang Allah perintahkan kepada Nabi. Fasabbih bihamdi rabbik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wastaghfirhu Allahumma ighfirli. Mudah-mudahan Allah mampukan kita memperbanyak dua amal ibadah di bertasbih dengan memuji Allah subhana rabbiyal azim. Salah satu amal ibadah yang paling berat dan timbangannya pada hari kiamat. Yang kedua apa? Memperbanyak istighfar agar sebelum ajal datang kepada kita, Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehingga tidak manfaat yang dirahmati Allah dan ada pelajaran hidayah petunjuk yang Allah sudah berikan kepada kita dari surah ini. Allah mampukan kita mengamalkannya. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan siapapun meninggalkan majelis ini setelah ditutup seperti janji Nabi, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Wassalamualaikum.